Tapi saya tidak mau hari ini membiarkan Bapak larut dalam ketertipuan, ya. Jangan sampai larut dalam ketertipuan. Tampilan-tampilan zahir yang ditunjukkan oleh Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya, ini seluruhnya adalah tipuan yang cukup membuat umat ini tak tahu siapa sebenarnya dan bagaimana masa lalu beliau dan apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mujahidin. Jadi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang hari ini masuk hari ke-24. Awalnya peperangan ini direncanakan hanya berlangsung selama 4 hari. Kiev ditaklukkan, setelah itu Rusia mengendalikan urusan. Ternyata tidak. Vladimir Zelensky memberikan perlawanan walaupun dia seorang pelawak Yahudi tulen dan dia adalah pendukung bahkan pelaku LGBT. Dia memberikan perlawanan yang tidak tanggung-tanggung, mengemis, meneteskan air mata kemana-mana minta bantuan. Pada hari ini sudah puluhan ribu pasukan relawan datang dari berbagai negara Eropa dan mereka itu dibayar sehingga disebut dengan pasukan bayaran. Rusia memberikan ketegasan, Menteri Pertahanan, kami tidak akan berbelas kasih dengan pasukan bayaran ini. Mereka dari berbagai negara di Eropa, Pak. Lalu tiba-tiba si Presiden Chechnya muncul dengan 12.000 pasukannya yang identik dengan jenggot, pasukannya yang identik dengan Allahu Akbar, pasukannya yang identik dengan sholat berjamaah. Tampil ngapain? Membela Rusia, negara yang begitu adidaya, negara yang begitu kuat, dibela oleh pasukan kecil yang dulu dibantai oleh Rusia. Mungkin ini big question, muncul permasalahan besar. Ada apa ini? Kenapa Chechnya ikut-ikutan bela Rusia? Padahal Rusia nggak usah dibantu, pasti akan bisa menyelesaikan. Dan saya yakin banyak umat Islam se-Indonesia, mungkin sedunia, terkesima dan terpesona melihat penampilan Ramzan Kadyrov sebagai Presiden Chechnya. Tapi saya tidak mau hari ini membiarkan Bapak larut dalam ketertipuan, ya. Jangan sampai larut dalam ketertipuan. Tampilan-tampilan zahir yang ditunjukkan oleh Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya, ini seluruhnya adalah tipuan yang cukup membuat umat ini tak tahu siapa sebenarnya dan bagaimana masa lalu beliau dan apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mujahidin, apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mukminin yang hak. Orang tak tahu, orangnya terkesipu dengan jenggotnya, Allahu Akbarnya, dan menampakkan hal-hal yang sifatnya zahir. Lalu pada akhirnya orang akan berkata, wah, Rusia inilah Rum yang sebenarnya, ya. Nanti umat akan bergabung dengan Rum, lalu mereka berperang melawan musuh bersama. Wah, ini hadisnya. Wahai Bapak, ini adalah hari-hari terakhir saya berceramah di tengah publik, dan saya tidak akan pernah menghentikan pembicaraan saya selama saya masih hidup. Walaupun saya tidak lagi tampil ke depan, saya akan tetap menyampaikan hal-hal yang Bapak Ibu wajib mengikutinya untuk sebagai langkah dan action nyata bagi Bapak Ibu ke depan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, Rusia adalah pecahan Uni Soviet dan inilah eksistensi terbesar Uni Soviet setelah Uni Soviet dihancur leburkan oleh mujahidin Taliban di Afghanistan. Hancur berkeping-keping Uni Soviet. Setelah itu Amerika Serikat sebagai negara superpower satu-satunya di dunia dengan menggunakan payung PBB-nya mengajak seluruh kekuatan NATO untuk mengeroyok rame-rame mujahidin Taliban yang ada di Afghanistan. 20 tahun peperangan terpanjang yang pernah dialami oleh Amerika Serikat dan peperangan paling memalukan, paling merugikan. Tidak terkira kerugian mereka, lubang hutang terdalam harus mereka tanggung dan ini tidak akan bisa mereka tuntaskan untuk beberapa abad. Tapi mereka nekat dan gila, tanpa ada jaminan emas mereka cetak 20.000 triliun dolar
tanpa ada emas yang menjaminnya secara gila-gilaan. Dan ini menandakan sebentar lagi perekonomian dunia yang berbasiskan uang palsu ini, Pak, uang kertas ini akan berakhir, dan kita di dunia akan kembali kepada emas dan perak sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Rusia dengan Ramzan Kadyrov. Dengan Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya. Ramzan Kadyrov ini anak kandungnya Ahmad Kadyrov. Siapa Ahmad Kadyrov? Awalnya dulu adalah seorang mujahid berjuang bersama di Shishan, Chechnya, dengan seorang arsitek jihad dan panglima tempur terkuat, ya, Al-Khattab di Chechnya. Sementara Shamil Basayev masih hidup ketika itu. Ini adalah komandan perang yang paling mengerikan. Mereka bertempur bersama-sama melawan Rusia, Pak. Ahmad Kadyrov, ya. Dan akhirnya Rusia betul-betul kalah telak memalukan. Dan mereka keluar dalam keadaan hina. Mereka keluar dalam keadaan kaum muslimin meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka keluar dalam keadaan hina, mata kepala tertunduk. Tapi kemudian Rusia bermanuver setelah itu, memberikan iming-iming jabatan, kedudukan, dunia, harta, dan sebagainya. Siapa yang mau, kata Putin, kami akan berikan segala kebutuhan dunianya. Ahmad Kadyrov menyimpang. Dia keluar meninggalkan barisan mujahidin, kemudian dia diambil oleh Putin, dinobatkan sebagai presiden Chechnya. Mikir kita, Pak. Yang dikalahkan memberikan jabatan presiden, ya, kepada yang mengalahkan, dan diletakkan sebagai presiden bonekanya di Chechnya. Tugas utamanya menghabisi mujahidin. Menghabisi mujahidin, dan ini dilakukan dengan baik oleh Ahmad Kadyrov. Satu persatu komandan tempur terbaik dunia yang ada di Chechnya mati dihabisi oleh para pengkhianat yang lain yang bergabung dengan Ahmad Kadyrov karena fulus, karena kedudukan yang dijanjikan. Maka syahidlah Qaidul Haq Al-Khattab, panglima tempur terbaik, arsitek jihad dunia, Al-Khattab yang ada di Chechnya, dalam keadaan diracun, Pak. Dikirimin surat itu asistennya yang berikan, ternyata sudah diracuni. Dengan ini beliau meninggal. Kalau tidak, Pak, dia Khalid bin Walidnya abad ini, abad 20. Setelah itu menyusul Shamil Basayev, kendaraannya dibom. Maka satu persatu rontoklah kekuatan. Kan Ahmad Kadyrov selama bertahun-tahun mendampingi para mujahidin ini dan ada di pucuk pimpinan. Jadi dia tahu siapa-siapa pemimpin, di mana-mana lubangnya, di mana-mana jalurnya, jalannya, apa strateginya, dia tahu semua. Karena dia sudah berhasil dibeli oleh Rusia, dia yang dipakai sekarang untuk menghabisi mujahidin, dan berhasil. Beliau pun mendapatkan kisos. Panggung yang beliau tempati menyaksikan sebuah acara yang disenangi meledak, matilah Ahmad Kadyrov. Ya, kemudian dipanggil Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya sekarang, oleh Putin, Vladimir Putin. Kemudian Ramzan Kadyrov dibisiki kata-kata. Kemudian dinyatakan kepada publik bahwa presiden berikutnya adalah Ramzan Kadyrov. Tugasnya sama, berantas mujahidin yang ada di Chechnya. Setiap aktivis, setiap dai, setiap orang-orang beriman yang soleh dan taat diberantas, diculik, disiksa habis-habisan oleh Ramzan Kadyrov dengan bala pasukannya. Ini biar Bapak jangan sampai tidak. Bapak mau dapat informasi yang kuat, silahkan Bapak buka nanti arrahmah.com, buka, lihat itu bagaimana sejarah mereka ini, Pak. Bagaimana video-video mereka, tahun, tanggal, sumber referensinya bisa didapatkan di sana. Biar ini jangan dikatakan adalah fitnah.